Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tegal akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, yaitu untuk pemenuhan tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kami di sini, saya sebagai pengamat atau observasi, dan di samping saya Dede Rohayati sebagai coach, dan di sebelah kanan saya Ibu Erma Damayanti sebagai coaching. Kami akan mulai mempraktekkan kegiatan ini. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Pak Nali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Nali. Kabarnya Pak Nali bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga masih dalam keadaan baik dan sehat. Oh ya Mbak Dede, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Ibu Dede. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan adalah berkaitan dengan diskusi rubrik penilaian pada diskusi ini. Coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Dede, pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan pada Ibu Dede itu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Terima kasih Pak. Nanti yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi tentang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta menanyakan pertanyaan berbobot. Oh, itu ya Bu ya. Sekarang saya mau bertanya Bu Dede, kompetensi mana yang akan Ibu Dede kembangkan secara spesifik atau yang lebih mendalam yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang akan dikembangkan itu secara spesifik ya, nanti akan lebih mendalam pada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Dan yang terakhir ya Bu ya, indikator mana sih yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin coaching kali ini yaitu nanti bisa memberikan solusi ya dari permasalahan ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut Pak. Oh gitu ya Bu ya. Mungkin itu dulu ya Bu ya, di sesi pra observasi ini yang saya sampaikan. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih ya Pak Ya. atas kesempatan dan waktunya. Nanti akan saya lanjut dengan coaching sama Ibu Erma. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu Dede. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bu Dede. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah
Ya dengan memang tadi saya mau menceritakan sesuatu apa begitu ya Bu Herma? Iya betul Bu, saya akan menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Oke, silakan Ibu. Kita bisa berbicara santai ya Bu ya. Ya, Relax. Apa yang mau Ibu bicarakan? Ini Bu, ini terkait hubungan dengan rekan guru di sekolah Bu. Jadi saya perhatikan dan saya amati kalau dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam penyampaian pembelajaran. Masih selalu menggunakan cara-cara lama begitu Bu. Ceramah dan ceramah lagi. Nah, sementara perkembangan zaman semakin berkembang ya Bu ya. Nah, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tetapi sayangnya guru-guru di sekolah saya itu belum mau melakukan perubahan. Nah, mereka itu masih saja menggunakan metode yang itu terus, metode konvensional terus Bu. Nah, sehingga pembelajaran di kelas di sekolah saya pada umumnya itu menjadi kurang bervariasi begitu Bu. Baik Bu Herma. Setelah saya mendengarkan penyampaian Bu Herma tadi, berarti saya itu menarik kesimpulan ya Bu ya, bahwa pembelajaran yang dilakukan rekan-rekan guru Bu Herma itu kurang bervariasi ya Bu ya. Iya betul Bu, pembelajarannya itu kurang bervariasi, model ataupun medianya juga kurang bervariasi seperti itu. Hanya itu terus. Kira-kira apa yang diharapkan dari percakapan ini Bu Herma dan yang diinginkan? Oke, dari percakapan ini saya berharap adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian pembelajarannya Bu. Oke, jadi yang diinginkan Bu Herma ya, atau di situ atau rekan guru-gurunya adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa yang diinginkan Bu Herma? Jadi saya ingin melihat dan merasakan perubahan dalam penyampaian pembelajaran, baik itu metodenya, model pembelajarannya, ataupun media pembelajarannya itu yang lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi permainan yang mengintegrasikan IT gitu ya Bu ya, membuat slide-slide PowerPoint, itu kan sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan ceramah dan ceramah tanpa metode apapun seperti itu Bu. Jadi sudah disampaikan tadi berarti pembelajarannya sudah bervariasi ya Bu ya, menggunakan metode, model ataupun media. Nah, yang tadi sudah dikatakan itu dalam posisi idealnya itu kurang dari 10, kira-kira posisi Bu Herma sekarang di level berapa Bu? Kalau saya amati itu sekitar level 5 Bu. Jadi sekitar level 5 seperti itulah Bu. Karena sekolah saya itu memang secara umum itu sulit sekali ditingkatkan. Karena memang kategori hampir semua gurunya adalah guru-guru senior Bu. Jadi memang agak susah seperti itu Bu. Oke. Jadi dalam kondisi saat ini ya, berarti kira-kira di level berapa dapat ditingkatkan supaya pembelajaran lebih bervariatif dari sekolah Bu Herma? Mungkin bisa ditingkatkan dalam level 7 ya Bu ya. Untuk ke level tinggi lagi memang agak sulit, seperti yang disampaikan tadi, guru-guru sekolah itu memang kurang kreatif, sehingga hanya dari level 5 saya kira cukuplah naik ke level 7. Oke, berarti dari menurut Ibu dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa yang Ibu Herma lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin saya akan buat mentoring mungkin ya Bu ya, atau seperti pendampingan individu gitu Bu, antara saya dan rekan guru saya, mungkin secara face to face, nanti bergantian seperti itu. Jadi intinya saya ingin mentoring seperti itu. Oke, berarti ceritanya mentoring ya, akan merencanakan bersama dan mencoba mengkomunikasikan dengan KS ya Bu, untuk merencanakan kegiatan pelatihan, workshop yang tujuannya yaitu untuk
peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian pembelajaran yang bervariatif. Oke, tadi Bu Irma rincian tadi seperti itu ya Bu ya. Berarti sebagai mentoring pendampingan ya, dari ketiga itu tadi yang menurut Ibu Irma untuk saat ini yang lebih nyaman atau bisa cepat terlaksana itu yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring Bu, karena untuk pelatihan, workshop perlu persiapan yang matang ya Bu ya, perlu waktu yang tidak sedikit dan pastinya juga membutuhkan biaya, terus juga mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang paling nyaman dan cepat terlaksana itu menurut saya adalah mentoring seperti itu Bu. Jadi menurut mentor ya Bu ya, kira-kira nih Bu Irma memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa dengan hal ini? Ada Bu, pastinya saya memerlukan rekan saya yang ahli dalam bidang IT Bu, yang menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif di kelasnya. Oke, ya. Berarti Bu Irma ingin melakukan semuanya dengan kerjasama ya, dengan kolaborasi ya Bu ya. Antara rekan. Kira-kira kapan itu akan merealisasikan mentor tersebut? Pastinya saya ingin merealisasikannya segera ya Bu ya. Kira-kira 2 mingguan lah bulan. Kira-kira 2 mingguan saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya. Seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Ibu Irma dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya supaya terjadi perubahan dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian juga dibantu oleh rekan saya yang ahli dalam IT dan dapat memanfaatkannya sebagai media pembelajaran. Berarti Bu Irma sekarang sudah ada gambaran ya Bu ya untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu ya Bu ya, dan saya nantikan kabar selanjutnya. Setelah Ibu sudah memiliki mentoring, mungkin percakapan kita hari ini sudah cukup Bu sampai di sini Bu. Atau semoga nanti Ibu merencanakan akan kita mengerjakan seperti tadi akan berjalan dengan lancar ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas kesediaan waktunya sudah mendengarkan curhatan dari saya. Mudah-mudahan yang akan saya lakukan akan bermanfaat dan dapat membawa perubahan positif di sekolah saya Bu. Oke, sama-sama Bu Irma. Mungkin lain waktu ya Bu Irma, kalau ingin lagi yang menceritakan langsung lagi Bu saya ya. Semoga kita ngobrol hari ini atau dari kesempatan lagi nantinya juga kita akan terus sesuatu yang punya masalah bisa kita selesaikan solusinya ya. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Pak Noni. Bu Dede tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Irma ya. Iya, alhamdulillah Pak. Sebelum penutupan ya Bu ya, tentunya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan pasca observasi. Pertanyaannya Bu, apa saja yang sudah Ibu Dede lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Dede? Terima kasih Pak. Dalam coaching tadi ya, saya sudah melaksanakan sesuai alur kita Pak ya. Yang pertama yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membantu coaching untuk menceritakan
dan menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapinya. Oh, gitu ya, Bu Dede ya. Ya. Proses coaching antara Bu Dede dan Bu Erma menurut saya sebagai observer sudah baik, Bu. Sesuai dengan alurnya, sudah sesuai dengan alur Tirta maksudnya, Bu. Dan juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap coaching. Di sini adalah Bu Erma tadi ya. Bu Erma juga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, sehingga Bu Erma mungkin akan menemukan cara-cara tersendiri setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Dede. Dari semuanya itu yang tadi saya tanyakan, masih ada Bu pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum saya tutup di kesempatan ini. Pertanyaannya ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Terima kasih pertanyaan selanjutnya ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang tadi sudah saya lakukan itu saya akan kembangkan lagi, yaitu dengan cara memahami lagi proses alur kita sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Oh begitu ya Bu Dede ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, supaya Ibu di dalam melakukan coaching itu meningkat. Mungkin obrolan kita di kesempatan ini saya cukupkan ya Bu ya. Semoga apa yang telah kita bicarakan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.